Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia, Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Andika Saputra Nurul Harul Anam dan Nasrul Amin. Latar belakang. Diperkirakan sejak abad ke-16, Islam hadir di daerah Nusa Tenggara Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Perapen putra Sunan Giri. Kemungkinan masuknya Islam ke Sumbawa ini dengan melalui Sulawesi, yaitu dengan dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Letak Kerajaan Selaparang. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam di Lombok di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Dari Lombok, Islam disebarkan ke Pejanggi, Parwa, Sokong, Bayan, dan lain-lain. Konon Sunan Perapen meneruskan dakwahnya dari Lombok menuju Sumbawa. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan, Kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan Kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Disebutkan pula bahwa seorang raja muda bernama Sri Dadalanata dilantik dengan gelar Dewa Maraja di Sumbawa Barat karena saat itu 1630 Masehi, daerah ini juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Selaparang. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu sekitar tanggal 30 November 1648 Masehi. Putra mahkota Selaparang bernama Pangeran Pemayaman dengan gelar Pemban Aji Komala dilantik di Sumbawa menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Selaparang adalah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Selaparang adalah monarki, di mana raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Sosial budaya. Sosial. Agama Islam masuk melalui perdagangan. Mula-mula perdagangan datang untuk berdagang, kemudian banyak di antara mereka yang bertempat tinggal, menetap, bahkan mendirikan perkampungan-perkampungan. Para pendatang dengan suku Sasak mengadakan hubungan saling menghormati. Budaya. Lombok dapat menciptakan sendiri aksara Sasak. Para pujangganya mengarang, mengubah, mengadaptasi, atau menyalin ke dalam lontar-lontar Sasak. Pujangga juga banyak menyalin dan mengadaptasi ajaran-ajaran sufi para wali songo. Hikayat-hikayat Melayu pun banyak yang disalin dan diadaptasi. Ekonomi. Pusat pemerintahan Kerajaan Selaparang tercatat pernah dipindahkan ke daerah pedalaman ke sebuah dataran perbukitan, tepat di desa Selaparang sekarang ini. Kabarnya, kebijakan ini diambil untuk memperkuat sektor agraris mereka sekaligus juga meningkatkan pengawasan daerahnya karena dari tempat yang baru tersebut mereka lebih leluasa mengawasi wilayah pantai mereka. Setelah dipindahkan, Kerajaan Selaparang kemudian mengalami kemajuan yang pesat. Kerajaan ini bahkan mengembangkan kekuasaannya hingga ke wilayah Sumbawa bagian barat. Sumbawa bahkan secara berturut-turut menjadi wilayah yang cukup disenangi oleh para raja Selaparang. Pada tahun 1630 Masehi, Sri Dadalanata, Raja Muda Selaparang, bahkan dilantik di Sumbawa Barat. Pangeran Pemayaman yang bergelar Pemban Aji Komala juga dilantik di Sumbawa pada tanggal 30 November 1648 Masehi. Para Sultan Selaparang ini mungkin telah memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Wilayah ibu kota Kerajaan Selaparang juga tercatat memiliki daerah penghasil padi. Bukit-bukit persawahan dibangun dan ditata rapi. Wilayah pertanian yang bertingkat-tingkat itu bahkan sampai hutan lemor yang kaya akan sumber airnya. Akhir kerajaan. Selaparang ditaklukkan Kerajaan Goa pada 1640, tekanan dari VOC setelah terjadinya Perjanjian Bungaya pada 18 November 1667, serangan dari Kerajaan Gelgel, berdirinya Kerajaan Pagutan dan Pagesangan sekitar tahun 1622 Masehi di kawasan kota Mataram. Salah seorang tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan bernama Arya Banjargetas ditengarai berselisih paham dengan rajanya, Raja Kerajaan Selaparang, soal posisi pasti perbatasan antara wilayah Kerajaan Selaparang dan Pejanggi. Kerajaan Mataram Karangasem menggempur Kerajaan Selaparang yang pada akhirnya telah berhasil menaklukkan Kerajaan Selaparang. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1672 Masehi.
Bukti peninggalan. Makam Selaparang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, di Kecamatan Suela, kurang lebih 65 km dari kota Mataram. Ada 3 makam yang banyak dikunjungi di kompleks makam Selaparang, yakni makam Raja Selaparang, makam orang tua Raja Selaparang, dan makam Panglima Gajah Mada. Jejak-jejak keislaman di makam ini adalah di nisan salah satu makam bertuliskan huruf Arab dan huruf yang merupakan peralihan huruf Jawa kuno ke huruf Bali yang terdiri atas 5 baris dan terpahat dalam bentuk relief timbul yang berbunyi La ilaha illallah wa Muhammadun Rodul Ula Maesan Gegawian dan Parayuga. Makam Selaparang. Kesultanan Bima. Kerajaan Bima terletak di pantai timur Pulau Sumbawa. Wilayah Kerajaan Bima mencakup Pulau Sumbawa bagian timur dan tanah-tanah timur, seperti Sawu, Alor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, dan Komodo. Perluasan Kerajaan Bima pada suatu masa, ada keturunan Indra Zamrud yang memiliki 30 anak, 20 lelaki dan 10 perempuan. Anak lelakinya dijadikan raja di beberapa daerah Sumbawa, antara lain di Dompu, Bima, dan Sumbawa. Sehingga banyak terdapat kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa seperti Kerajaan Pekat, Kerajaan Sanggar, Kerajaan Dompo atau Dompu, Kerajaan Sangyang atau Gunung Sangyang, dan Kerajaan Sumbawa. Pada saat itu, penduduk Kerajaan Bima mencapai kurang lebih 100.000 jiwa sepulau Sumbawa sebelum terjadi letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang memakan korban 71.000 jiwa. Sehingga banyak terjadi perpindahan penduduk yang merata sepulau Sumbawa tersebut. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Bima adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan, nama lain dari raja atau penguasa. Istilah modern yang menggambarkan sistem pemerintahan Bima adalah monarki, di mana sultan atau raja dipilih berdasarkan garis keturunan. Sosial budaya. Beragam tradisi dan budaya terlahir dan masih dipertahankan rakyatnya. Salah satu hingga kini masih bekal bahkan terwarisi adalah budaya rimpu, sebuah identitas kemusliman yang hingga kini nyaris kehilangan makna. Rimpu merupakan busana adat harian tradisional yang berkembang pada masa kesultanan sebagai identitas bagi wanita muslim di Bima. Rimpu mulai populer sejak berdirinya negara Islam di Bima pada 15 Rabiul Awal tahun 1050 Hijriah bertepatan dengan 5 Juli 1640. Masuknya Rimpu ke Bima amat kental dengan masuknya Islam ke kabupaten bermotokan Majalabu Dahu ini. Pedagang Islam yang datang ke Bima terutama wanita Arab menjadi inspirasi kuat bagi wanita Bima untuk mengidentikan pakaian mereka dengan menggunakan rimpu. Sebuah masjid tertua di Bima hingga kini masih berdiri di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Hanya saja kondisi cagar budaya itu tak terurus dan hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan Quran oleh warga setempat. Bahkan sejumlah benda bernilai sejarah tinggi raib. Pantauan Suara NTB. Masjid yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu dan beratap seng itu masih berdiri kokoh di antara rumah penduduk. Konon, masjid itu dibangun 2 utusan Sultan Goa, Sulawesi Selatan untuk mensyiarkan agama Islam di Bima. Ekonomi. Pada saat itu, kerajaan Bima sangat berkembang pesat di segi pertanian maupun peternakan dan perikanan. Di bidang peternakan, kerajaan Bima tidak mau kalah dengan kerajaan lain. Raja Indra Zamrud juga mengembangkan bidang peternakan yaitu kuda, kerbau, dan sapi. Dalam kitab Negara Kertagama, kerajaan Bima disebut sudah memiliki pelabuhan besar pada tahun 1356. Akhir kerajaan. Kerajaan Bima berakhir pada tahun 1951 karena Sultan Muhammad Salahuddin meninggal dunia. Di samping itu, sebelumnya Bima telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia dan menjadi bagiannya. Kini Bima menjadi wilayah kabupaten berada dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti peninggalan. 1. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. 2. Museum Asim Bojo. 3. Dana Taraham Bojo, Doro Radi Raja Bima. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.